Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Oke, kenalin nama aku Hanifah Putri. Aku dari jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2022 dengan NIM 2250402 TK 55111. Nah, aku dari Universitas Gadjah Mada. Dari sini aku bakal ngejelasin ada dua metode di metode numeris, yakni Robert Rule dan juga Gauss Quadrature. Nah, sebelum itu aku mau flashback dulu nih ke basicnya, yaitu adalah trapezoidal rule. Nah, trapezoidal rule sendiri itu tuh kita mau menghitung sebuah integral atau ya luas dari sebuah persamaan dengan membaginya menjadi bentuk trapezoid atau trapesium ya, yang dimana di sini itu kan ada batas atas dan batas bawahnya. Seperti yang kita ketahui, trapesium, oke, aku sendiri bakal ngejelasin di coret-coret ya, biar lebih mudah. Oke, oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini, wait, lagi. Oke, nah di sini seperti yang kita ketahui, trapesium itu kan bentuknya gini ya, yang dimana ada bawah dan ada atasnya. Nah, seperti metode trapezoidal, dia tuh kan integralnya ada batas atas dan batas bawahnya, yang dimana di sini tuh kita menginsertkan. Maaf, oke. Kita memasukkan persamaan dari atau rumus dari trapesium itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita jadiin persamaan, kita bisa nih tulis B min A, di mana FA plus FB per 2. Nah, B min A ini, itu kan ini ya, jarak antara A dan B-nya. Nah, itu tuh seperti tinggi, tinggi di trapesium. Maka dari itu, B min A di sini itu, kalau misalnya trapesium itu kan rumusnya A plus B per 2 dikali T kan. Nah, di T atau tinggi di sini itu adalah ini, B min A-nya itu. Nah, di sini kan untuk trapezoidal, dia tuh kan ada rumus errornya nih, yang dimana rumus errornya adalah sebagai berikut. Nah, oke, nah udah kita reviewnya untuk trapezoidal. Nah ini tuh buat basic dari si ini Romberg rule-nya dan juga untuk si Gauss Quartz rule-nya. Nah kenapa? Karena nanti ada hubungannya nih. Oke, karena itu aku bakal jelasin si Romberg rule-nya dulu. Kita kembali ke PPT. Oke, Romberg rule. Di sini Romberg rule sendiri ya, ada persamaan. Persamaannya oke, persamaannya menghilang. Oke, kalau gitu aku bakal ngejelasin dari coret-coretan. Mohon maaf, saya agak lupa PPT-nya gimana, tapi oke, saya akan jelasin dari coret-coretan. Yang dimana tadi kan aku udah ngejelasin nih, kalau misalnya ada metode trapezoid nih yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, Rambert Rule sendiri di sini itu mencoba untuk mengoptimize error dari si trapezoid ini. Nah, hubungannya apa sih? Error yang dihasilkan oleh metode trapezoid tadi itu berhubungan dengan average value yang dihasilkan oleh Lambert Rule atau lebih tepatnya average value dari true value itu sendiri. Nah, kalau misalnya eh, kita jabarkan dari rumus tadi, itu kan error true dari trapezoid itu diberikan rumus seperti berikut kan. Nah, di bagian ini tuh kita bisa mendapatkan average value-nya dari persamaan yang ada. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa true value itu bisa diaproksimasikan dengan em, dengan persamaan error true-nya itu berbanding terbalik dengan n pangkat 2. Di sini kan ada alfa ya. Alfa di sini itu sebagai konstanta aja. Kita anggap sebagai konstanta. Nah, yang dimana berarti kan tadi error true-nya itu berbanding terbalik sama n kuadratnya. Nah, dari sinilah kita mendapatkan namanya Richard extrapolation, yang dimana itu dia menghasilkan suatu rumus true value yang sama dengan 1/2n plus 1/2n minus 1.
Nomor satu, I2N plus I2N min IN per 3 yang dimana ini diambil dari approximate dari error true-nya tadi nih. Nah, juga biar lebih mudah, I2 dan I2N-nya, lebih tepatnya I2N sama IN-nya itu, ini maaf ya, IN sama I2N-nya itu kita cari pakai trapezoid aja, biar lebih mudah dan lebih cepat. Nah kan, oh ya, selain trapezoid itu ada metode lainnya, yaitu ada namanya juga ini basis of Simpson third one per third rule. Nah, tapi kita biar lebih gampangnya kita pakai si trapezoid itu karena kita juga mau mengoptimasi mengoptimalkan error dari si trapezoidnya kan. Oleh karena itu kita bisa nih menggunakan si trapezoidnya ini. Nah, dari sini kita tuh bisa menyimpulkan lagi ada namanya Richard dan persamaan dari Rombertnya. Nah, Richard sendiri itu dia itu cuma sebatas di first ordernya aja. Nah, tapi untuk Rombert aslinya dia itu sampai di mana udah mendapatkan pengerucutan dari nilai-nilai lainnya. Misalnya nih kalau first order dari Richard itu, misalnya kita ada iterasi satu dan 2 dia itu berupa gabungan dari satu dan dua. Sedangkan kalau Robert, dia tuh bakal menggabungkan terus, mengkerucutkan terus dari iterasi-iterasi itu sampai dia mengerucutkan hanya satu nilai saja. Seperti ini. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya rumusnya itu paten seperti ini. Bedanya itu di pernya aja nih, di mana itu sesuai dengan ordernya. Jadi misal ini ada hexnya ya. Jadi kalau misalnya dia ordernya satu, jadi 4 pangkat satu. Jadi di sini rumusnya bla 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 tambah per misalnya ordernya satu berarti 4 pangkat satu min satu kayak gitu. Ah, dari situ penjelasan dari Richard dan Rombert. Lebih tepatnya Rombert sih. Segitu saja penjelasan dari Rombert Rule. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.